uskup, para romo, para bruder, suster, frater, dan seluruh umat yang terkasih, berkah dalam. Hari ini tanggal 16 September, gereja memperingati Santo Cornelius Paus dan Martir dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Kedua pribadi yang demi kesatuan gereja rela menyerahkan dan mengorbankan nyawanya. Mereka memang wafat, mereka memang mati dibunuh, tetapi jiwanya namanya harum dan mulia di surga abadi. Bacaan sabda yang dipilih hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Kurang lebih isinya seperti ini. Suatu ketika Tuhan Yesus diundang oleh orang Farisi datang ke rumahnya untuk makan bersama. Dan ketika Tuhan ada di antara mereka di rumah orang Farisi itu, ada seorang perempuan yang konon dikenal sangat berdosa, atau perempuan itu dikenal sebagai wanita pendosa. Ia kemudian bersujud dan mencuci kaki Yesus, menciuminya, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Nah, orang-orang Farisi pun kemudian mulai berbisik melihat peristiwa itu. Karena apa? Bagaimana mungkin orang Farisi menilai Yesus seorang nabi, tetapi ia membiarkan si pendosa menyentuh tubuhnya. Karena itu kemudian Tuhan memberi pengajaran kepada para muridnya, yang intinya adalah bahwa bukan kedosaannya yang Tuhan pentingkan atau Tuhan nilai, tetapi adalah kehendak hatinya sebagai kehendak untuk bertobat. Dengan ia membasuh kaki Yesus, menciuminya, dan akhir dari kisah itu Tuhan mengampuni dosa sang wanita pendosa itu, dan ia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada perempuan itu pun kemudian menjadi persoalan berikut oleh orang-orang Farisi. Siapakah dia kok berhak untuk mengampuni orang lain? Saudaraku yang terkasih, dari kisah itu kita sebetulnya bisa mengambil butir-butir permenungan. Pertama, karakter orang-orang Farisi dan sekutunya ahli Taurat adalah mencari-cari kesalahan Tuhan, mencari-cari cara untuk bisa menjatuhkan kesalahan Yesus, agar tujuan akhirnya membawanya kepada ranah hukum sehingga ia bisa dipersalahkan. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Karena kehadiran Tuhan memang mengundang daya tarik banyak orang, sehingga banyak dari pengikut orang Farisi yang waktu itu jumlahnya 6.000 orang, banyak yang kemudian beralih dan mengikuti Yesus. Itulah salah satu akar sebab mengapa orang-orang Farisi sangat benci dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memperlihatkan seorang karakter pribadi yang tetap mengasihi siapapun. Sebetulnya ia bisa menolak undangan orang-orang Farisi yang memang sungguh-sungguh nyata membencinya. Tetapi Tuhan tidak hendak ingin menjadikan hidupnya membatasi diri kepada siapapun. Bahkan ia juga tetap menghormati undangan orang Farisi yang selama ini memusuhinya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita bisa melihat dari seorang perempuan pendosa ini. Kalau kita melihat, saya juga menduga bahwa perempuan ini memang punya niat hati yang tulus untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Dan ia sungguh yakin Tuhan Yesuslah salah satunya atau satu-satunya yang bisa mengantarkannya, membalikkannya dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Dan nyata sudah, akhirnya perempuan ini pun diampuni oleh Tuhan, dibebaskan dosa-dosanya,
dan ia pun mengalami kesembuhan, yakni kesembuhan batin, kesembuhan hati. Yang semula ia menjadi pendosa, dan kemudian dia menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa merenungkan lebih jauh lagi agar kita hati-hati dan waspada terhadap sikap, tabiat, dan karakter orang-orang Farisi yang intinya adalah selalu mengarahkan pandangan matanya kepada Yesus, kepada orang lain, bukan untuk memperhatikannya, bukan untuk memberikan perhatian, tetapi untuk mencari-cari kesalahannya. Semoga sekali lagi kita dibebaskan dari sikap itu dan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berharga di mata Tuhan. Akhirnya saya Romo Stefanus Isnitola Harjo, Ketua Komisi Katekistik Kepikiran Kedung, mengucapkan selamat mengawali hari, selamat berbagi berkah, selamat juga mengais berkah melalui hidup dan karya kita di hari ini. Tetap semangat, semoga kita bisa belajar dari perempuan pendosa ini, juga belajar dari Santo Cornelius dan Cyprianus. Keduanya adalah martir sejati yang harum namanya karena membela Tuhan. Selamat pagi dan berkah dalam.